Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Mekanik Mesin Bordir, channel yang akan membagikan video tentang tutorial tentang bordir komputer, baik masalah servis ringan ataupun sistem kerja bordir. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan mesin bordir komputer, mulai dari kita setelah membuat desain sampai nanti jadi hasil bordiran. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuat desain bordirnya menggunakan aplikasi Wilcom. Seperti yang ada di gambar ini, saya telah membuat desain bordir desainnya. Nanti kita akan membordir seperti ini di bahan kaos polo di bahan kaos polo. Setelah kita bikin desainnya seperti ini, kita simpan untuk desainnya di flash disk yang nanti akan kita pindahkan atau save juga di komputer mesin. Transitnya kita menggunakan flash disk kita save dulu di flash disk. Untuk cara save-nya, file, save as, kita pilih ke tadi flash disk. Kalau di sini saya beri nama ini demi receh ini. Oke, untuk formatnya sendiri kita pakai DST, Tajima DST Tajima DST untuk komputer mesin Cina, mesin Tajima, SWF menggunakan format Tajima DST. Setelah itu kita save Nah, karena ini tadi sudah ada di flash disk, jadinya replace Oke, kita replace. Oke, berarti sekarang di flash disk sudah ada desain file ini yang akan kita bordir. Selanjutnya kita akan ke mesin kita akan ke mesin. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah bahan yang mau kita bordir bahan kaos polo sepotongan. Ini bagian depan, dan yang akan kita bordir adalah bagian dada kiri dada kiri, berarti di sini nanti yang akan kita bordir. Dan buat teman-teman yang ingin tahu cara saya untuk menentukan titik bordirnya tolong perhatikan buat teman-teman yang khususnya masih pemula. Cara menentukan untuk titik bordirnya kalau saya seperti ini, perhatikan. Saya lipat posisi bordir, otomatis nanti ada di sini ada di sini. Nah, cara untuk menentukan titik tengahnya, titik atasnya, nah perhatikan teman-teman. Saya lipat di sini. Oke, saya lipat di sini. Jadi tengah-tengahnya ini tadi, lipatan ini kita satukan, kita ratakan dengan potongan yang di sebelah sini bukan yang di sini. Di sini seperti ini. Terus kita buka. Nah, garis ini nanti adalah titik tengah yang akan kita gunakan untuk titik tengah bordir. Terus untuk jaraknya dari atas, untuk jarak dari atas biasanya kalau yang saya gunakan itu adalah 20 atau 21 cm untuk titik bawahnya. Perhatikan, 21 cm. Nah, di sini ini titik bawahnya. Ini tadi garis tengah itu adalah titik tengahnya. Karena start awal saya itu kalau nggak di tengah bawah di tengah atas, saya menentukannya lebih mudah Jadi nanti start awalnya bisa di sini atau di sini. Oke, lebih mudahnya ini tadi gambarnya sudah saya print untuk start bawahnya, titik bawahnya bukan start bawah.
titik bawahnya, titik bawah bordiran di sini tadi, perhatikan. Berarti kalau untuk kita print, kita tempel di sini, ada printnya, tengah, ini tengah ya, tengah-tengah bordiran, ini juga tengah-tengah bordiran, dan titik bawah, titik atas di sini. Seandainya nanti titik start awal bordir di mesin di tengah bawah, berarti nanti startnya di sini. Kalau titik atas, tengah atas, berarti di sini. Ini cara saya menentukan titik startnya ya. Sekarang kita langsung ke proses penjepitan. Oke teman-teman, ini adalah meja jepit yang biasa kami gunakan untuk proses penjepitan. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Ini khusus buat para pemula ya, khusus buat para pemula. Ini adalah trik agar jepitan kita, hasil bordirannya itu tidak miring ya. Jadi benar-benar lurus. Bisa dilihat di sini. Ini ada garis-garis kotak-kotak. Ini adalah trik yang saya gunakan agar posisi kita jepit itu nanti benar-benar lurus, sehingga bordiran pun hampir 80-90% itu tidak akan terjadi kemiringan ya teman-teman. Oke, langsung kita lanjut ke tutorialnya ya. Ini adalah bahan yang tadi kita tandai ya, tandai posisi bordirnya. Oke, di sini ini tandanya ya, tandanya. Terus untuk menentukan kita membuat apa ya, patokan, maksudnya patokan untuk bahan yang lain ya. Setelah kita tentukan ini titik start atas bawahnya, kita tempel. Bisa dilihat ya teman-teman, ujung ini sama ujung ini satu garis ya, satu garis. Kalau misal mau naik sedikit boleh. Nah, ini ada lebih dari garis pun ada sedikit-sedikit. Terus di sini juga lurus ya, satu garis. Nah, sehingga untuk tingkat kemiringannya itu sangat kecil sekali karena kita menggunakan garis-garis seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk membuat patokan untuk bahan yang lain dengan ukuran yang sama tentunya. Setelah kita letakkan bahan di sini, biasanya saya ambil ujungnya ini. Saya ambil ujungnya satu. Oke. Terus di sini ini sudah ada di sini. Atau taruh di sini, di atasnya ini juga boleh, tidak masalah. Enggak juga enggak apa-apa ya, karena sudah ada garis bantu ya, sudah ada garis-garis, sehingga ketika kita meletakkan satu ujung di patokan ini, di garis ini pun harusnya ujung yang lain harus lurus ya. Oke, cara membuat patokannya seperti itu. Sekarang langsung saja kita jepit. Saya menggunakan kain keras 50N ya, 50N, karena untuk proses pembuatan bordir dengan bahan polo ya, polo kan seratnya berlubang, sehingga biasanya yang digunakan adalah kain keras 50N. Dan di sini saya menggunakan 2 lapis agar hasilnya lebih bagus, walaupun sedikit boros ya teman-teman, tapi insya Allah hasilnya lebih bagus. Oke, langsung saja kita jepit. Sekali lagi, untuk video ini saya khususkan hanya untuk pemula ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang sudah senior, mohon abaikan saja, karena ini khusus buat pemula yang masih baru mau belajar ya.
Dan sedikit info juga, ketika kita mau menggunakan kertas 2 lapis, seratnya harus berlawanan ya teman-teman. Kalau searah percuma. Jadi serat maksudnya kalau untuk 50N yang bisa disobek seperti ini, berarti arah seratnya ke sini. Kalau ke sini kan enggak bisa disobek, enggak bisa ya. Kecuali kalau pakai gunting. Yang satu ke sini, yang satu harusnya seratnya ke atas. Kalau kita pakai double tapi seratnya sama, itu hasilnya kurang bagus. Contohnya seperti ini ya. Ini seratnya tadi ke sini. Terus yang lapis 2-nya ini ya. Bisa diperhatikan sobeknya ke sini. Sini ya. Nah, berarti posisinya yang satu vertikal, yang satu horizontal ya. Seperti ini. Oke, tinggal jepit. Sekedar informasi saja buat teman-teman yang belum tahu bahan polo ya. Jadi untuk bahan polo, untuk yang mau kita bordir, atasnya itu yang seratnya berlubang ya, ada kasar, seratnya kasar, ini yang kita bordir. Sedangkan baliknya itu yang halus, itu yang tidak kita bordir ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini agak berlubang. Nah, ini khusus untuk bahan polo ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu proses input file ya, dari flash disk ke komputer mesin bordir. Seperti yang pernah saya bikin videonya ya, ini hanya untuk review saja sekalian. Oke, saya ulangi juga, nanti untuk detailnya bisa teman-teman lihat di video saya yang pertama ya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah buka kunci ya, buka kunci. Terus kita menu, bisa yang ini, bisa yang ini, menu. Terus kita pilih yang rekam disk ya, rekam disk, enter. Kita pilih file yang akan kita bordir ya. Kebetulan di sini nomor 1 yang tulisannya Hermin ini, enter. Nih, enter lagi. Oke, enter lagi. Sekarang kita pilih ya, pilih gambar yang tadi kita rekam. Ini, nah ini yang akan kita desain ya, akan kita desain. Setelah ini kita kunci, terus kita atur atau setting untuk benangnya, otomatis benangnya. Kalau ini hijau, terus maaf teman-teman, saya lupa urutan benangnya ya, bentar. Hijau, merah nomor 5 ya. Kuning nomor 3 ya. Setelah kita atur, terus enter lagi ya. Setelah ini kita bahan ya, ke frame ya, kita atur untuk titik start. Lihat dulu ini ya teman-teman, titik startnya ada di atas ya, di tengah-tengahnya, di antara ini, tengah-tengah ya, tengah. Dan posisi atas bawahnya ini berada di sini, berarti di atas ya. Kalau misalkan rata dengan sini berarti di bawah ya, tapi kalau ini di atas ya. Start awal bordir nanti kita letakkan di atas ya, sesuai ini ya. Oke, kita lanjut ke bahannya teman-teman. Oke, ini nah, enter. Nah ini ya teman-teman, ini titik ini tadi yang saya kasih tanda ya,
ada di bawah atau ada di atas ya. Nah, untuk dari komputer berada di atas. Sebenarnya posisi titik start kan kita sendiri yang menentukan mau di atas atau mau di bawah saat kita setting ya, saat kita desain tadi di PC ya. Oke, berarti kita letakkan di atas ya. Caranya tinggal turunin benang jarumnya diturunin. Lihat jarum nomor berapa ya yang sedang aktif, turunin, kita tempatkan di garis yang tadi ya, yang kita buat ya, coreannya ya, posisinya kita letakkan. Kebetulan ini sudah pas ya, kebetulan ini sudah pas. Oke, kalau sudah bisa juga kalau ragu. Oke, kalau ragu ya teman-teman, takutnya ini nabrak bidangan penjepit atau tidak, kita pakai ini ya, kita pakai perin-perinannya. Oke, kira-kira enggak nabrak ya. Atau kalau tidak, kita frame menggunakan komputernya ya, ini tadi, maaf, ini ya tadi ya. Bisa dilihat. Nah, ini masih ada jarak ya, kurang lebihnya. Atau kita frame ya, atau trace bisa. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu menentukan titik awal start bordir. Setelah kita jepit tadi ya, kita tentukan dimana tadi yang sudah saya tandain ya, ada yang di bawah sama yang di atas. Sedangkan kita lihat dari komputer mesin bordir itu titik start awalnya ada di atas ya, berarti di sini. Caranya ya tinggal kita turunkan saja jarum yang sedang aktif ya, ini nomor 3, kebetulan hampir ini ya, sama hampir pas dengan yang saya tandai. Oke, setelah sama ya, kita kembali lagi ke komputer, kita kembali ya. Oke, setelah tadi kita sudah tentukan, kita buka dan kunci ulang, agar titik start awal kita tersimpan dengan baik ya. Setelah itu, jika mau menentukan offset silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau saya tidak menggunakan offset, tapi buat teman-teman yang mau menggunakan offset, caranya bisa lihat di video sebelumnya, saya sudah membuatkan videonya ya. Oke, setelah ini tadi jarum juga sudah di setting untuk otomatisnya. Berarti langkah selanjutnya yaitu proses menjalankan ya, atau proses pembordiran. Untuk menjalankan mesin bordir komputer, bisa kita lihat di sini. Oke. Untuk mesin bordir komputer di bawah sini, ini ada semacam pipa panjang yang berfungsi untuk menekan saklar on dan off di sini. Jadi ketika kita geser ke kanan, tarik ke kanan, itu berarti maju atau jalan. Ketika kita tarik atau geser ke kiri, berarti berhenti. Pengendalinya ada di sini ya. Karena mesin bordir panjang, jadi digunakan pipa panjang seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi ketika kita ada di ujung mesin, kita tidak harus ke dekat komputer ya. Oke,
langsung saja sekarang untuk proses pembodirannya kita jalani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, benang spoolnya ada yang habis teman-teman. Jadi kalau untuk mesin bordir yang sensornya masih aktif, masih bagus ya, bisa dilihat di sini lampu ini akan berwarna merah ya, dan mesin akan berhenti sendiri. Sedangkan yang lain kuning ya. Yang trouble itu yang lampunya berwarna merah. Tetapi terkadang untuk lampu ini kadang tidak mau ganti menjadi merah dan dia itu jalan terus, berarti untuk sensornya ada masalah atau trouble. Oke, kita ganti dulu untuk spoolnya ya, kita ganti untuk spoolnya. Ini teman-teman, spoolnya habis ya, ini dilihat, bisa dilihat ya, spoolnya habis. Seperti yang saya tadi katakan, ketika kita mau mundur ya, mau mundur atau pas jalan berhenti, itu kita dengan cara menekan ini tongkat tadi ya, tongkat tadi ini kita geser ke kiri ya. Nah, dia akan bergerak mundur, sampai di titik yang tadi terlewat. Setelah itu kita tekan atau geser lagi ke kiri lagi untuk berhenti. Setelah sudah, kita geser ke kanan atau tekan ke kanan agar mesin jalan kembali. Ya teman-teman, bordirnya sudah selesai ya, sudah selesai. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan kain kerasnya itu double dan di sini ada jahitan tatami, ini hasilnya akan bagus ya, dan tulisannya juga tidak terlalu pecah. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu dulu video kali ini ya teman-teman.
tentang proses pembuatan bordir komputer. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan di bidang bordir, boleh komen. Kalau memang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu. Dan untuk video selanjutnya insya Allah saya akan memberikan trik cara cepat, cara jitu untuk setel rotari. Akan saya bikinkan video tentang cara setel rotari atau cara memasang rotari yang cepat dan insya Allah mudah dipelajari untuk pemula ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.